Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi kelas 12 MIPA Mandor 2, kembali kita bertemu lagi dalam PJJ ini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang medan magnet. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita terlindung dari segala musibah dan wabah yang masih melanda di negeri kita, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang medan magnet dan induksi elektromagnetik. Di bab 3 di buku kamu tuh ada di halaman 47 ya, tentang medan magnet. Oke, ini ringkasannya aja. Oke, di situ ada dikatakan medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Di buku kamu tuh ada medan magnet adalah ruangan di sekitar magnet yang apabila magnet lain berada di dalam ruangan tersebut akan mendapatkan pengaruh gaya magnet. Nah, medan magnet yang digambarkan dengan garis-garis gaya magnet itu disebut sebagai flux magnetik. Nah, di sini cara menentukan medan magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, bisa kita lihat ini ya, sebentar. Kaidah tangan kanan ini menentukan arah medan magnet di sekitar kawat arus. Nah, ini dia. Nah, bisa Anda lihat ibu jari yang menunjukkan arah arus listrik. Ini ibu jari kita nih. Jempol, ini jempol kita. Ya, jempol kita ini jempol ini merupakan arah arus listrik. Lalu 4 jari lainnya itu menunjukkan arah magnetnya kita nih. Ini dia. Ibarat kata kita memegang suatu benda atau pulpen kamu pegang ya, seperti ini. Ini, maaf. Nah, ini dia. Sebentar, saya lihat. Nah, ini, nah, jempolnya ini nih, ya. Jempolnya saya ini. Nah, jempol saya ini. Nah, ini merupakan arah arus listrik. Dia ke atas. Nah, sedangkan jari-jari kita ini yang telunjuk, kelingking, sebagainya, gitu ya, yang ini nih, gitu. Terus itu merupakan sebagai 4 jari menunjukkan arah magnet, gitu, gitu ya. Nah, saya ulangi, jadi ibu jari ini menandakan arus, dia ke atas, lalu keempat sisanya, kelingking, jari manis, telunjuk, ya, keempat itu merupakan arah medan magnet. Bisa Anda praktekkan sendiri di rumah, ya. Nah, di dalam medan magnet itu ada beberapa rumus yang digunakan berdasarkan benda-benda yang digunakan, gitu. Ada yang pertama, kita lihat nih, apabila itu medan magnetnya itu berada di kawat lurus. Nah, di kawat lurus. Ini kawat lurus nih, kawat lurus. Nah, ini dirumuskan dengan B, itu dikatakan sebagai medan magnet, ya. Itu B mio, mio I per 2VA. Nah, mio ini merupakan satu ketetapan, ya. Ketetapan yang menentukan dengan besarnya adalah 4V 10 kali 10 pangkat min 7 Weber. WB itu Weber per ampere meter, gitu ya, per ampere meter. Ini A, ya. Jadi mio itu ketetapan, jadi 4V kali 10 pangkat 7 Weber per ampere meter. Nah, untuk kawat lurus yang sangat panjang, rumuskan ini nih, dirumuskan. Nanti berbeda-beda gitu ya, rumusnya beda-beda. Jadi semua mio I. Mio itu adalah ketetapan, I itu adalah arus yang mengalir seperti tadi itu yang ke atas, 2 kalikan V, V-nya ini. Nah, A ini adalah jarak. Jarak dari yang seperti ini, jarak ini berapa gitu. Dari benda tersebut. Ini kan sebuah kawat nih yang lurus panjang. Ke wadahnya berapa jaraknya. Nah, ini bisa kita cari nanti untuk mencari medan magnet jika dalam kawat lurus. Nah, apabila berbeda, misalnya ada penggalan kawat. Nah, ini dia nih. Di penggalan kawat namanya nih. Penggalan kawat itu maksudnya itu dia berbentuk berbeda gitu. Bentuknya kalau ini kawat lurus, dia berbentuk segitiga. Nah, di sini dikatakan B adalah kuat medan magnet. Satunya Tesla. Nah, mio adalah permeabilitas vakum atau ketetapan, sama ya.
Mio itu permeabilitas vakum, 4V 10,7. I kuat arus listrik, dan A adalah jarak dari kawat. Nah, rumusnya berbeda. Kalau yang dia penggalan kawat seperti ini, nanti rumusnya B adalah mio I, lalu 4VA, ya, 4VA, lalu sin theta ditambah sin theta kuadrat. Nah, ada sudut nih. Sudut nih, karena di sini ada sebuah garis yang membentuk dua segitiga. Segitiga yang pertama yang atas, yang ini, yang kedua yang bawah ini. Ya, nah sudutnya berapa nanti? Sudutnya misalnya 60, 30, dan sebagainya. Ini apabila dalam bentuk penggalan kawat. Gitu ya, berbeda dengan yang ini. Kalau dia langsung aja 2 mio I plus 2 VA. Nanti berbeda soal-soalnya. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga namanya induksi magnet di sekitar kawat balikan arus. Nah, di dalam kaidah tangan kanan yang tadi sudah dikatakan nih seperti gambar ini merupakan arus, ini adalah arah medan nih. Yang 4 jari ini merupakan arah medan. Arah medan magnet di sekitar kawat melingkar ditentukan gitu dengan kaidah tangan kanan. Nah, ibu jari menunjukkan arah magnet seperti tadi ya. Ibu jari itu, lalu 4 jari lainnya menunjukkan arah beda lagi nih, ya. Ibu jari menunjukkan itu dia adalah magnetik dan 4 jarinya menunjukkan arus gitu. Nah, itu dalam induksi, tapi kalau dalam medan beda lagi medan. Kalau arah medan ini berarti dia adalah arus, ini adalah eh, arah ininya, medannya gitu ya, medan magnet, arah medan magnetnya. Kalau di dalam medan ini arus, tapi kalau seandainya dia itu dalam induksi ya, bedanya induksi sama itu beda ya. Nah, situ di buku kamu ada tuh dikatakan induksi magnetik ya. Nah, kalau dia ini merupakan arus, ini merupakan arusnya sorry, yang ini adalah arus di medan. Nah, di sini ada juga beberapa induksi magnetik di sekitar kawat arus. Nah, kita lihat yang pertama coba. Apabila kawat itu berada di pusat lingkaran. Dari tengah sini pusat lingkaran nih. Nah, berarti rumusnya adalah B mio I per 2A. Nah, rumus yang ini yang di atas tadi itu, ini berbeda-beda nanti ini. Ini dengan berbeda ya. Nah, berbeda-beda tinggal dilihat nanti bentuknya seperti apa. Apakah di pusat lingkaran, ya, apa di kawat berarus dan sebagainya. Nah, ini kalau di pusat lingkaran, rumus B-nya ya, B-nya itu adalah mio I plus per 2A. Nah, untuk beberapa lilitan, B-nya rumusnya adalah N. Ada beberapa lilitan, berarti dia ini adalah N. N inilah jumlah lilitan, ya. N ini jumlah lilitan. Kalau di buku kamu itu sebentar. Itu ada di halaman 49. Di 49 tuh bisa Anda lihat ya 49 ya. Ya bentuknya 49 nanti Anda lihat 49. N ini adalah jumlah lilitan. Ya I itu arus, 2 A itu jadi jaraknya nanti. Ini sama. Jadi kalau pusat lingkaran tidak ada beberapa lilitan, rumusnya 2 mio saja ya. Nanti kita lihat dalam contoh soalnya ya. Oke. Ada yang kedua, titik sepanjang sumbu lingkaran. Nah, sumbu lingkaran nih. Ini dia nih, sumbu lingkaran. Nah, sehingga rumusnya B sama dengan mio I A sin theta per 2R kuadrat N. Nah, ini rumusnya dari dia. Dari rumus suatu titik sepanjang sebuah lingkaran. Atau untuk beberapa lilitan rumusnya 2 mio NI per 2A. Sama yang kayak ini nih ya. N itu jadi banyak lilitan dan berapa jumlah lilitannya. Nah, ada juga yang ketiga, ada namanya solenida. Gitu. Ya. Solenida itu ada di mana? Pertama, apabila itu dia kawatnya berada di tengah solenida. Ini putaran solenida nih. Kayak selingki kawat gitu ya. Maka rumusnya adalah mio. Mio itu tadi permodulitas ketetapan. Ni. N itu adalah jumlah lilitan. Ada berapa? Misal seperti ini ada 1, 2, 3, 4 lilitannya. Nanti dalam setelah bentuknya kita lihat. Ini arus. L itu adalah panjang. Panjang. Kalau A tadi jarak ini ya. Nanti berbeda seperti itu. Ada juga apabila dia di ujung solenida. Di ujung. Nah, kalau di ujung berarti dari sini ke sini. Tapi kalau di tengah hanya sini aja. Per L aja. Nah, kalau di ujung berarti bedanya 2 B sama dengan mio NI per 2L. Nah, kalau dia di tengah itu L saja, kalau di ujung berarti 2L dengan panjang solenida. L itu panjang solenida. Ya. Oke. Yang keempat, induksi magnetik yang ada di dalam
Belitan ini seperti ban tapi dililit-lilit gitu. Dililit-lilit nih ban, dililit-lilit nih dia. Nah, gimana untuk rumus medannya? Induksi menakninya ya. Induksinya gimana rumusnya B-nya? Berarti rumusnya adalah mio I N per 2 VA. Nah, berbeda lagi tuh, ya. Berbeda lagi dia. Dengan B 0, kalau B-nya 0 berarti 0. Kalau di sini nggak ada. Kalau di ini dan induksinya itu berada di 0 berarti dia tidak ada suatu induksinya. Tapi kalau dia berada di titik P berarti ada gitu ya. Nah, dengan jari-jari efektif teredar. Nah, itu merupakan induksi magnetik di beberapa sekitar kawat arus yang melingkar. Jadi, ada yang di pusat lingkaran, gitu, ada yang di suatu titik sepanjang sumbu lingkaran, ada yang di solenoida. Solenoida dibagi dua, ada di tengah solenoida, ada di ujung solenoida. Lalu ada juga yang memang dia hanya di dalam belitan seperti ini gitu loh, seperti ban ini ya. Nah, rumus B-nya adalah mio IN per 2 VA. Nah, ini dia rumusnya. Nah, kita lanjut tentang gaya Lorentz ini sebentar. Ya, gaya Lorentz di buku kamu tuh halaman sebentar, halaman 50. Ini ringkasannya aja ya yang saya bahas. Gaya Lorentz, nah, ini adalah dari kawat berarus dalam bentuk magnetik. Beda lagi nih rumusnya. F gaya berarti ini. Namanya juga gaya F. Rumusnya adalah Bill sin theta. B itu adalah induksi magnetik, I itu arus, L itu jarak, sin adalah sudut. Sudut yang terjadi dalam gaya tersebut gitu. Berapa sudutnya? Ya, tinggal nanti dilihat aja. Nah, menentukan gaya Lorentz dengan kaidah dengan tangan kanan gitu ya, dengan tangan kanan. Seperti tadi kalau seandainya medan magnet, kaidah tangan kanan juga, berbeda masing-masing ya. Nah, I ini adalah arus ibu jari sebagai arus, lalu B adalah 4 jari yang lain. Nah, berarti ini adalah induksinya atau medannya. F ini adalah telapak tangan. Lapangan. Nah, ini sebagai kaidah tangan kanan. Nah, ada gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Nah, ini dia. Ini sejajar maksudnya ini sejajar ini. Ini arus ini sejajar namanya nih. Ini namanya kawat sejajar berarus. Ini yang ini ada arusnya bermuatan I1, ada yang muatan I2. Ini adalah gayanya dari sisi ini. Nah, dari sini berapa jaraknya? Ada juga yang seperti ini ya. Ada yang memang dia saling mendekati antara arus yang satu dengan yang dua. Ada yang kalau yang ini saling menjauhi, yang F1, FI1-nya dia ke sana, lalu F2-nya ke sana, yang untuk I2-nya ini ke sana. Jadi kalau dia saling mendekati, dia saling menjauhi. Sehingga rumusnya ini F per L mio I, mio ya, mio I1 kalikan I2 per 2 VA. Nanti kalau diminta F gimana? Ya tinggal kali silang aja gitu. Berarti udah mio kalikan I1 I2 itu kalikan L dibagi 2 VA. Nah, ada dengan ketentuan jika arus searah maka tarik menarik. Nah, ini dia nih. Nah, ini searah namanya. Tarik menarik. Gitu. Kalau dia berlawanan, nah berarti tolak menolak. Nah, itu tentang gaya Lorentz. Nah, di dalam gaya Lorentz karena dia merupakan partikel muatan, ada juga Becky V, Ki muatan berarti, ya. Ki itu muatan listrik, V itu adalah kecepatan gerak bendanya. Nah, ada B kuat medannya tadi sama sudutnya. Nah, dengan arah kanan-kanan ada aturannya. Awas nih aturannya. V ditunjukkan dengan ibu jari, B ditunjukkan dengan 4 jari yang lain, F ditunjukkan dengan oleh telapak tangan depan muatan positif, kalau belakang nih negatif yang tadi ya, seperti tadi. Nah, ada juga lintasan partikel bermuatan dalam medan. Nah, oke, ini sampai sini dulu. Nanti coba kita lihat dalam bentuk soal-soalnya berkaitan dengan medan magnetik, induksi, dan gaya Lorentz dan sebagainya. Oke, nanti coba kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.